Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, Ibu Profesor Dr. Ida Farida CHMPD selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian Pendidikan Kimia, yang saya banggakan teman-teman dari Prodi Pendidikan Kimia. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat, di mana untuk penelitian yang akan saya lakukan untuk mengambil judul, yaitu pengembangan media pembelajaran game menggunakan Genially berorientasi kemampuan berpikir kritis pada materi larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Baik, selanjutnya di sini ada latar belakang di mana saya menuliskan atau mengambil judul tersebut. Yang pertama mengenai media pembelajaran, di mana media pembelajaran berbasis teknologi yang sekarang sedang canggih di zaman modern ini tuh sering digunakan dan sangat berguna itu dalam pembelajaran untuk meningkatkan motivasi siswa gitu. Kemudian di sini juga saya mengambil game edukasi, di mana game edukasi itu merupakan suatu dari media pembelajaran yang digunakan sebagai penyampaian materi yang dikemas dengan unik dan juga menarik. Nah, di mana untuk game edukasi ini tuh saya berikan nama Champion. Chemistry itu tuh dari chemistry dan juga dari IA sendiri. Nah, untuk game edukasi ini tuh merupakan dari platform Genially dan saya kolaborasikan dengan PIT, di mana PIT ini tuh digunakan sebagai virtual lab dalam pembelajaran dari sekolah. Kemudian, game Champion ini tuh merupakan suatu game petualangan di bawah laut pada materi lautan elektrolit dan juga non-elektrolit untuk meningkatkan berpikir kritis, minat, dan juga motivasi belajar siswa. Di sini sudah ada rumusan masalah dalam penelitian yang akan saya teliti, di mana untuk rumusan masalahnya, yang pertama ada bagaimana tampilan game pembelajaran menggunakan Genially pada materi elektrolit dan juga non-elektrolit. Kemudian, bagaimana hasil uji validasi dari game pembelajaran menggunakan Genially pada materi elektrolit dan juga non-elektrolit. Dan yang ketiga yaitu bagaimana hasil kelayakan dari game pembelajaran menggunakan Genially pada materi elektrolit dan juga non-elektrolit. Nah, di samping rumusan masalah yang sudah saya sebutkan, di mana ada tujuan penelitian yang akan nanti saya tunjukkan, di mana untuk tujuan penelitian ini tuh terdapat tiga, yaitu yang pertama ada menganalisis tampilan game pembelajaran menggunakan Genially pada materi elektrolit dan juga non-elektrolit. Kemudian di tujuan yang kedua yaitu menganalisis hasil uji validasi dari game pembelajaran menggunakan Genially pada materi elektrolit dan juga non-elektrolit. Dan juga yang ketiga ada menganalisis hasil uji kelayakan dari game pembelajaran menggunakan Genially pada materi elektrolit dan juga non-elektrolit. Nah, di sini ada manfaat di mana manfaat ini ditujukan mengapa dalam suatu penelitian ini tuh diambil suatu manfaatnya. Yang pertama, yaitu adanya media pembelajaran itu dapat digunakan untuk membantu dalam menyampaikan materi selama proses pembelajaran gitu ya, serta dapat menambah wawasan terhadap penggunaan media pembelajaran terutama pada teknologi. Mungkin di sini teman-teman juga sudah melihat gitu ya bahwasanya canggihnya teknologi seiring perkembangan zaman ini tuh semakin meningkat gitu. Jadi di sini saya ingin menunjukkan media pembelajaran ini tuh biar tidak tertinggalan dari teknologi yang sedang sekarang lebih berguna dalam pembelajaran. Kemudian yang kedua ada penerapan simulasi PET atau PET ini tuh merupakan suatu platform gitu ya. Nah, dapat menjadi suatu alternatif keterbatasan alat peraga dalam pembelajaran kimia yang efektif dan lebih interaktif. Nah, maksud efektif di sini tuh mungkin ada sebagian dari sekolah-sekolahan yang belum ada suatu alat-alat praktikum gitu ya, jadi bisa digunakan secara virtual lab. Kemudian, manfaat ketiga, yaitu media pembelajaran Game Genially sebagai alat bantu yang efektif dan juga interaktif untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis. Dan yang terakhir ada membantu siswa dalam memahami materi lautan elektrolit dan juga non-elektrolit, serta diharapkan dapat meningkatkan minat dan juga motivasi belajar siswa. Nah, selanjutnya ada definisi operasional dari penelitian yang akan saya ambil, di mana yang pertama ada media. Media itu merupakan suatu perantara atau penghantar sebuah pesan gitu ya. Nah, di samping media ini tuh tidak lepas dengan suatu pembelajaran gitu, di mana pembelajaran itu merupakan suatu rangkaian aktivitas yang dilakukan oleh guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran. Untuk itu, media pembelajaran itu termasuk ke dalam teknologi perangkat keras gitu ya. Media pembelajaran merupakan sarana komunikasi atau menjadi perantara yang dapat membantu seorang pendidik atau seorang guru untuk menyampaikan suatu materi pembelajaran kepada murid atau siswa dalam kegiatan pembelajaran secara langsung. Kemudian ada yang kedua ada Genially, di mana saya mengambil platform Genially
platform Geniali ini tuh merupakan suatu platform untuk membuat game interaktif dan juga edukatif yang dirancang untuk meningkatkan keterlibatan dan juga motivasi siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian di sini ada keterampilan berpikir kritis gitu ya. Kalau misalkan keterampilan berpikir kritis ini itu mirip halnya dengan keterampilan tingkat tinggi, yaitu ada high order thinking skill atau HOTS, di mana high order thinking skill atau HOTS ini tuh merupakan suatu keterampilan tingkat tinggi seseorang dituntut untuk berpikir kritis, kemudian kreatif, analitis terhadap informasi dan data dalam memecahkan suatu permasalahan. Dan di sini juga saya mengambilkan suatu materi kimianya, yaitu yang pertama ada larutan elektrolit, kemudian ada larutan non-elektrolit. Nah, larutan elektrolit merupakan larutan yang mengandung ion-ion yang bergerak bebas dan dapat menghantarkan arus listrik. Nah, larutan non-elektrolit adalah larutan yang tidak mengandung ion-ion yang bergerak bebas dan tidak dapat menghantarkan arus listrik. Jadi perbedaan dari larutan elektrolit dan non-elektrolit ini tuh cukup signifikan gitu ya, dapat dilihat dari antaran ion ataupun dia bisa menghantarkan arus listrik ataupun enggaknya gitu. Selanjutnya, di sini ada kerangka pemikiran, teman-teman bisa lihat gitu ya. Untuk kerangka pemikirannya sendiri, saya kembangkan dalam di sini ada suatu tabel ataupun suatu diagram kayak pengembangan kayak gini, di mana pengembangan kimia ini tuh pada topik larutan elektrolit dan elektrolit itu disesuaikan dengan indikator pencapaian, di mana di dalam game ini tuh saya menempatkan beberapa ruangan, yaitu ada 6 ruangan, di mana ruangan 1, 2, 3, 4, sama 5 ini tuh adalah satu games level 1, level 2, level 3, level 4, dan juga level 5. Di mana ketika suatu siswa sudah menyelesaikan di level kelima, di situ tuh terdapat suatu alat-alat praktikum kimia untuk siswanya tersebut tuh bisa melanjutkan ke ruang ke-6 gitu. Di mana ke ruang ke-6 ini tuh adalah virtual lab yang tadi berbantu dengan platform untuk level setiap levelnya juga terdapat indikator ketercapaian atau tujuan ketercapaiannya itu cukup berbeda-beda gitu ya. Disesuaikan lagi dengan KD yang sudah saya ambil. Di mana untuk topik larutan elektrolit dan juga non elektrolit ini tuh saya akan analisis di sekolah SMA kelas 10. Oke. Untuk selanjutnya di sini ada penelitian yang relevan, di mana penelitian yang relevan atau penelitian-penelitian yang saya rujuk ke penelitian sebelumnya itu saya ambil 7 penelitian sebelumnya. Yang pertama menunjukkan bahwa 99 pembelajaran menggunakan game itu sangat praktis dan juga sangat efektif. Kemudian di penelitian selanjutnya mengatakan bahwasannya rata-rata berpikir kritis siswa itu meningkat dari 70 menjadi 85 setelah menggunakan game petualangan. Kemudian di penelitian selanjutnya lagi menunjukkan bahwa penggunaan game berbasis inquiry dapat meningkatkan pencapaian belajar dan juga berpikir kritis siswa. Dan di sini juga ditunjukkan gitu ya dalam penelitian sebelumnya bahwasanya game Geniali ini tuh meningkatkan rata-rata skor pemahaman siswa sebesar 40%. Nah, untuk penelitian selanjutnya, yaitu mengatakan gitu ya bahwasanya game Geniali ini tuh bisa meningkatkan rata-rata skor pemahaman siswa sebesar 45%. Kemudian dari simulasi PIT yang tadi kita ambil juga sebagai virtual lab-nya, terdapat kemampuan berpikir kritis siswa, terdapat pengaruh dengan peningkatan variabel pada analisis data, kemudian uji homogenitas, dan juga spesifikasinya itu di atas 0,05. Dan di penelitian yang terakhir yang saya ambil, itu menunjukkan bahwa di tingkat SMA tuh berpikir kritis siswa tuh masih rendah gitu, sehingga butuh media pembelajaran yang merangsang berpikir kritis siswa. Untuk itu, saya mengambil judul penelitian ini karena menurut saya game ini tuh sangat cocok gitu ya diterapkan dalam siswa tingkat SMA untuk meningkatkan berpikir kritis dan juga meningkatkan siswa tersebut tuh dapat menjalankan pembelajaran kimia itu dengan enak ataupun dengan enjoy gitu. Dan selanjutnya di sini ada metode penelitian, di mana yang pertama ada desain penelitian. Saya menggunakan desain penelitian yaitu DBL atau Design Research, di mana desain research ini tuh sering digunakan di abad-abad terdekat sekarang gitu ya. Nah, di sini juga DBL ini tuh didekatkan atau dimanfaatkan gitu dengan model pengembangan ADDI gitu ya, atau ADDI. Tuh. Nah, untuk pengembangan ADI ini tuh ada beberapa tahapan tersendirinya, yaitu ada beberapa yang nanti bakalan disampaikan. Dan selanjutnya
di sini tuh ADI sendiri tuh atau model pengembangan ADI ini tuh ada beberapa tahapan yang terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama ada analisis, yang kedua ada desain atau perancangan, kemudian ada pengembangan, implementasi, dan yang terakhir ada evaluation. Kemudian untuk subjek penelitian yang akan saya kaji yaitu di mana saya akan mengkaji ke siswa kelas 10 di MIATIKA, itu di mana satu sekolahan yang sebelumnya saya sekolah di sekolah tersebut gitu. Dan selanjutnya di sini ada prosedur penelitiannya. Untuk prosedur penelitiannya itu yang pertama ada tahap analisis, di mana untuk tahap analisis ini tuh saya mengacu ke berbagai KD atau ya, di mana untuk tahap analisis ini tuh terbagi menjadi beberapa lagi. Yang pertama ada analisis materi. Nah, ini tuh terdapat di KD 3.8, yaitu menganalisis sifat alat berdasarkan daya hantar listriknya, kemudian analisis alat dan juga software yang digunakan, di mana untuk alat dan software yang digunakan itu merupakan hardware atau dari laptop. Kemudian untuk softwarenya sendiri yaitu menggunakan platform Genially, platform Kit, Microsoft Word, dan juga aplikasi Canva. Dan yang kedua ada tahap desain, di mana untuk tahap desain ini tuh menggunakan pembuatannya itu pakai flowchart dan juga storyboard yang menjadi panduan dasar untuk pengembangan media yang akan dihasilkan. Selanjutnya di tahap ketiga yaitu tahap development atau pengembangan, di mana di tahap ini juga kita merujuk ke suatu materi, kemudian flowchart dan juga storyboard yang telah disampaikan pada tahap desain. Nah, media dalam bentuk platform ini tuh berisikan satu pembelajaran merupakan teks, kemudian objek suara dan juga grafis, serta perjalanan dari si platform Genially ini gitu. Dan yang keempat yaitu ada tahap implementasi atau implementation, di mana pada tahap ini tuh merupakan mempersiapkan dari seorang guru dan juga dari siswanya untuk mengimplementasikan pembelajaran ini yang disesuaikan dengan lingkungan belajarnya. Kemudian di tahap yang terakhir ada tahap evaluasi atau evaluation, di mana di tahap evaluasi ini tuh bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk atau proses pengajaran selama pembelajaran berlangsung. Nah, pada tahap ini juga akan mengidentifikasi gitu ya tingkat keberhasilan dan juga merekomendasikan suatu perbaikan. Dan selanjutnya di sini masih di metode penelitian yang keempat yaitu ada instrumen penelitian, di mana untuk instrumen penelitiannya itu yang pertama ada peta konsep, kemudian ada analisis konsep, ada flowchart, storyboard, ada angket uji validasi, dan juga ada angket uji kelayakan. Nah, di sini tuh untuk instrumen penelitiannya, yang pertama tuh ada peta konsep gitu ya, di mana peta konsep ini tuh menghubungkan antara konsep-konsep untuk memahami bagaimana keterkaitan satu dan juga yang lainnya. Kemudian ada analisis konsep. Analisis konsep ini tuh merupakan suatu rincian mengenai berbagai aspek konsep, termasuk atribut konsep, hierarki konsep, serta contoh dan juga non-contoh dari materi larutan elektrolit dan juga non-elektrolit. Kemudian ada flowchart, di mana flowchart ini tuh melibatkan suatu diagram atau bagan yang merincikan suatu langkah-langkah atau alur penggunaan media pembelajaran berbasis game. Kemudian ada storyboard, di mana storyboard ini tuh menjadikan suatu ide visualisasi yang akan dijadikan aplikasi, dapat disajikan melalui suatu rangkaian gambar dan juga ilustrasi yang dihadirkan gitu. Jadi bisa kegambar secara langsung gitu ya, kalau misalkan kita melihat secara langsung storyboardnya tersebut. Kemudian ada angket uji validasi, di mana untuk angket uji validasi ini tuh untuk mengevaluasi dan menentukan validitasnya, di mana dalam proses ini tuh melibatkan validator, ahli media, dan juga ahli materi. Yang pertama tuh ada dari dosen UIN Sunan Gunung Jati Bandung, kemudian dari guru SMA, dan juga dari siswa. Tuh. Kemudian yang terakhir ada angket uji kelayakan, di mana uji kelayakan ini tuh kita mendapatkan suatu respon dari si siswanya tersebut gitu ya. Di mana untuk penilaian sendiri itu menggunakan skala Likert yang terdiri dari nilai kategori 5, kemudian 4, 3, 2, dan juga 1. 5 ini tuh merupakan sangat baik, 4 cukup, 3 cukup baik, 2 kurang baik, dan juga 1 sangat kurang baik. Dan metode penelitian yang kelima yaitu ada teknik pengumpulan data, di mana untuk teknik pengumpulan data ini tuh yang pertama tuh dengan penyampaian dan juga evaluasi dari angket validasi, dan yang kedua dari angket penilaian kelayakan, dan yang ketiga ada pemberian soal-soal untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Dan yang terakhir di sini ada teknik analisis data. Yang pertama ada analisis flowchart dan juga storyboard, di mana analisis flowchart dan juga storyboard ini tuh merupakan termasuk kategori dari kualitatif gitu ya. Oleh karena itu tuh analisis terhadap kedua elemen ini tuh nggak melibatkan perhitungan dengan statistik. Nah, selanjutnya ada analisis data instrumen uji validitas,
di mana untuk uji validitas ini tuh berisikan suatu responden dari mahasiswa atau dari siswa SMA-nya, yang dimana ada beberapa skala Likert yang ditentukan untuk poin-poinnya, yaitu tadi ada 5, 4, 3, 2, dan 1, dengan berbagai rumus yang menunjukkan hasil dari uji-uji tersebut. Kemudian yang ketiga ada analisis hasil uji, kelayakan melalui angket tanggapan responden. Nah, untuk hasil uji ini tuh diterapkan pendekatan kuantitatif. Nah, pendekatan ini tuh merupakan memanfaatkan perhitungan berbasis angka gitu ya. Jadi ada beberapa rumus yang dipakainya juga untuk menentukan di hasil uji ini. Kemudian yang keempat ada analisis data hasil tes, di mana untuk data hasil analisis tes ini tuh berpikir siswa gitu yang kritis tadi, dan juga sebelum model pembelajaran ADI ini tuh diterapkan tuh dilihat analisis datanya tersebut gitu. Dilihat dari soal-soal yang akan nanti diberikan. Oke, mungkin untuk metode penelitian sudah ada 6 metode penelitian yang sudah tadi saya sampaikan. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.